Bentrok terjadi antar warga dengan satpam perusahaan perkebunan karet PT Huma Indah Mekar di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu sore. Massa berasal dari keturunan desa Bandar Dewa di daerah ini. Seorang warga terluka. Ya Allah, Ren. Bentrok pecah setelah seorang warga ditangkap satpam dan langsung diserahkan ke polisi. Massa kemudian mempersenjatai diri menyerang satpam. Pos dan mes satpam menjadi sasaran amuk massa. Pistol! Pistol! Brimob yang diturunkan ke lokasi menghalau massa yang akan masuk kantor perusahaan dengan tembakan gas air mata. Suasana di lokasi masih mencekam. Massa masih bertahan di lokasi menuntut teman mereka dibebaskan. Kan gitu, kami ini tidak menghambat pekerjaan polisi, Pak. Jelas, kami masyarakat 5 keturunan berupaya dan berusaha karena kami tidak menghambat apa yang menjadi tugas dan fungsi kepolisian. Kami akan bertahan di sini sampai ada titik terang persoalan supaya amin sah saudara kami dipulangkan dulu. Sengketa lahan antara warga Bandar Dewa dengan PT HIM di Tulang Bawang Barat telah terjadi puluhan tahun. Warga mengklaim lahan keluarga mereka dicaplok perusahaan perkebunan karet. Sengketa kian memanas setelah perusahaan menolak permintaan warga untuk mengukur ulang lahan. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Ratusan warga desa Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Rabu siang mengeruduk kantor bupati. Mereka menggelar unjuk rasa menuntut kepala desa Karangsari yang terjerat kasus asusila dicopot dari jabatannya. Unjuk rasa nyaris ricuh karena massa dilarang masuk kantor bupati oleh polisi dan Pol PP. Cekcok mulut tak terhindarkan. Situasi akhirnya mereda setelah petugas memberitahu bahwa bupati tidak ada di tempat dan sedang dinas luar kantor. Meski gagal menemui bupati, massa tetap menggelar orasi. Massa menuduh Bupati Lamban mengusut kasus kepala desa yang terjerat asusila dengan stafnya itu. Kami warga masyarakat Karangsari sudah menunggu 3 bulan untuk bertemu. Beri waktu kami untuk bertemu dengan Bapak Bupati. 10 menit pun tak apa. Terima kasih. Tuntutannya apa sih, Mbak? Digelar aksi damai saat ini, Mbak? Kami menunggu sudah 3 bulan. Kepala Desa Karangsari melakukan tindakan asusila, memberikan contoh yang tidak baik. Kami sebagai warga masyarakat Karangsari sudah tidak mau dipimpin oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Supriyono. Terima kasih. Pemkab Pringsewu meminta waktu untuk memberikan keputusan. Massa mengancam akan menggelar unjuk rasa serupa dengan jumlah lebih banyak jika tuntutan mereka tidak segera dikabulkan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Pemuda berambut pirang ini tak berkutik dan hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Polres Wekanan Rabu siang. Tersangka berinisial AR ditangkap di rumahnya di Kecamatan Gunung Labuhan, Wekanan dengan tuduhan mencabuli seorang remaja putri berusia 12 tahun. Tersangka mencabuli korban di rumah salah satu temannya. Tersangka memaksa dan mengancam akan menganiaya korban jika tidak mau menuruti kemauan bejatnya. Tersangka ini melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Jadi si tersangka ini melakukan bujuk rayu terhadap korban. Korban ini dibawa ke suatu tempat dan dilakukan perbuatan cabul. Untuk pasal 82 nomor Undang-Undang RI 17 tahun 2016 dengan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun penjara. Pencabulan terungkap setelah korban melapor ke orang tuanya dan Polres Wekanan. Polisi menyita pakaian korban dan hasil visum. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Wekanan.
2 dari 4 garong ditangkap dan ditembak tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Utara Rabu siang. Keduanya bernama Kausar dan Robi Paramita, warga Desa Padang Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara. Para tersangka merampok warga pada 25 Februari 2022 lalu. Perampokan terekam kamera CCTV yang dipasang di rumah korban. Tersangka yang melengkapi diri dengan senjata tajam dan senjata api menyandra seluruh penghuni rumah di kamar. Seorang wanita yang membawa anaknya pun diancam dengan senjata api. Tersangka menggasak uang tunai 40 juta rupiah dan 4 ponsel. Dari kejadian itu korban menderita kerugian uang yang diletakkan di dalam kamar sejumlah 30 juta, kemudian 30 juta di dalam kamar tersebut, kemudian ditambah lagi 10 juta yang dilaci, kemudian 2 buah HP milik korban dan 2 buah HP yang sedang di servis, kemudian beberapa bungkus rokok, sehingga korban mengalami kerugian lebih kurang 50 juta rupiah. Salah satu tersangka mengaku baru sekali ikut merampok karena diajak rekannya. Keduanya juga mengaku bahwa kawanan mereka berjumlah 4 orang dan saat merampok selalu membawa senjata tajam dan senjata api. Kalau saya nggak dikasih apapun, Pak. Sepeser pun nggak dikasih sama dorong, Pak. Itu kan pakai senti waktu ngacungnya? Iya, Pak. Saya cuma disuruh ditugasin jagain orang itu, Pak. Kasih aset senjata, tugas kamu jagain orang aja katanya. Yang eksekusi siapa? Yang eksekusi ambil uang? Asep. Berapa jumlah uang yang diambil? Nggak tahu, Pak. Itu sentinya kemana sekarang? Ada, Pak, di ini. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 2 teman tersangka. Dari kedua tersangka, polisi menyita senjata api rakitan lengkap dengan pelurunya, senjata tajam dan ponsel. Kedua tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.